Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda yang ingat-ingat kembali kapan terakhir kali Anda mengucapkan 5 sila Pancasila dengan hikmat. Mungkin saat upacara bendera di sekolah atau mungkin saat Anda menghafal butir-butirnya demi lulus ujian masuk perguruan tinggi. Kita sudah sangat hafal teksnya. Kita tahu warnanya, kita tahu lambangnya. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri, apakah Pancasila hari ini masih hidup sebagai penuntun moral bangsa kita? Ataukah Pancasila perlahan-lahan telah bergeser menjadi sekedar pajangan dinding yang berdebu di ruang-ruang kelas dan kantor pemerintahan? Hari ini kita tidak sedang menghadapi musuh yang membawa senjata laras panjang di medan perang. Kita sedang menghadapi musuh yang jauh lebih senyap, jauh lebih berbahaya, yang masuk langsung ke dalam saku celana kita, merusak pikiran kita melalui layar gadget, dan memecah belah kita lewat algoritma media sosial. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dianeka Cahya dengan nomor induk mahasiswa 202506000244. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum semester awal dari Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya secara khusus mengucapkan selamat atas wisuda doktor yang diraih oleh Bapak Dr. Muhammad Rizal SH.MH selaku Kaprodi S1 PJJ Hukum. Perjuangan panjang dan dedikasi Bapak dalam menuntut ilmu telah membuahkan hasil yang luar biasa. Semoga gelar baru ini membawa berkah, memperluas kemaslahatan, serta senantiasa menginspirasi kami semuanya, khususnya seluruh sivitas akademika S1 PJJ Hukum. Selamat merayakan keberhasilan ini, Pak. Sukses selalu dalam mengemban amanah. Baik, pada hari ini untuk memenuhi tugas akademis utama sebagai pengganti ujian akhir semester atau UAS, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali fondasi bernegara kita. Saya akan membawakan sebuah presentasi ilmiah berjudul Pancasila di Persimpangan Algoritma, menguji ketahanan ideologi bangsa dari polarisasi digital dan krisis keadilan. Melalui materi ini, kita akan membedah secara radikal dan jujur mengenai tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Mari kita bedah pembahasan ini dari pondasi yang paling bawah, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Keimanan kepada Tuhan seharusnya melahirkan manusia-manusia yang beradab dan penuh empati. Secara yuridis konstitusional, prinsip ini dilindungi oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Kebebasan beragama ini juga berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Namun apa tantangan nyata saat ini? Di ruang digital, agama seringkali direduksi secara pragmatis hanya sebagai komoditas politik dan alat untuk menghakimi orang lain. Kita melihat maraknya fenomena radikalisme digital dan intoleransi beragama yang dikemas secara rapi melalui konten-konten media sosial. Secara hukum positif, negara telah mencoba mengintervensi fenomena ini melalui pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang kita sebut sebagai SARA. Namun,
Efektivitas penegakan pasal hukum ini seringkali kalah cepat dengan penyebaran narasi intoleransi itu sendiri. Orang-orang sangat mudah menggunakan dalil agama untuk merendahkan martabat manusia lainnya. Hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab runtuh ketika kita merasa menjadi pemilik tunggal sebuah kebenaran. Nilai kemanusiaan kita tergerus oleh egoisme digital. Ketika ada orang yang mengalami musibah atau salah langkah, alih-alih merangkul dan meluruskan dengan adab, netizen justru melakukan pembunuhan karakter massal yang berujung pada fenomena perundungan cyber atau cyberbullying. Ini adalah tantangan epistemologis dan moral yang nyata bagi bangsa kita. Kita terjebak dalam ritual kesalehan formalistik di dunia nyata, tetapi melupakan substansi Pancasila yang memanusiakan manusia di dunia digital maksud saya. Jika hukum positif siber kita gagal menegakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka ruang digital kita akan terus menjadi inkubator kebencian yang merusak kesalehan sosial. Selanjutnya mari kita lihat sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dua sila ini adalah pilar dari demokrasi kita. Konstitusi kita pada bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pancasila menghendaki demokrasi yang berbasis pada hikmat kebijaksanaan dan musyawarat mufakat, sebuah proses dialog yang dingin, rasional, dan saling menghormati. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Demokrasi musyawarah kita telah dibajak oleh apa yang dinamakan tirani mayoritas suara digital dan fenomena echo chamber. Algoritma media sosial sengaja dirancang untuk terus memberikan konten sesuai dengan apa yang kita sukai saja. Demi kenyamanan pengguna dan keuntungan bisnis platform, akibatnya kita mengalami polarisasi akut. Kita hanya mendengar suara kelompok kita sendiri. Kita merasa kelompok kita paling benar dan kelompok yang lain salah. Tantangan hukum terbesar di sini adalah batas kabur antara kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyebaran berita bohong atau hoax yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Akibat ketidakjelasan ini, persatuan bangsa terkoyak bukan karena perang fisik, melainkan perang hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian yang diproduksi setiap hari demi kepentingan politik atau ekonomi sesaat. Musyawarah mufakat yang santun digantikan oleh debat kusir di kolom komentar yang penuh dengan cacian. Kebijaksanaan digantikan oleh keviralisan. Sesuatu dianggap benar bukan karena dia bijaksana, melainkan karena dia viral dan didukung oleh pasukan akun palsu atau yang bisa kita sebut buzzer. Ketika penegakan hukum terhadap pembuat hoax dianggap tebang pilih, maka hukum kehilangan fungsi integratifnya untuk menyatukan bangsa. Ini adalah ancaman serius bagi ketahanan ideologi negara kita. Sekarang, mari kita masuk ke ranah yang paling sensitif bagi saya sebagai mahasiswa hukum, yaitu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah tujuan akhir dari berdirinya negara ini. Prinsip ini dipertegas dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun, mari kita jujur secara akademis. Apakah
atau apa tantangan terbesar hukum kita saat ini dalam mewujudkan sila kelima? Tantangannya adalah terjadi jurang pemisah yang lebar antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif. Kita terjebak dalam pemikiran legisme normatif, di mana keadilan dianggap telah tegak hanya karena suatu proses tata cara pidana telah dipenuhi, tanpa peduli pada rasa keadilan substantif di masyarakat. Di dalam perkuliahan pengantar ilmu hukum, kita diajarkan mengenai teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan ada 3 nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Idealnya, ketiganya harus seimbang, tetapi di lapangan kita masih sering melihat fenomena ketimpangan hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat karena aparat penegak hukum terlalu mendewakan kepastian tekstual daripada keadilan itu sendiri. Kasus-kasus kecil yang menimpa rakyat miskin seperti nenek yang mengambil beberapa buah randu atau pencurian kecil karena kelaparan diproses secara cepat, kaku, dan hukum maksimal tanpa adanya ruang kompromi. Sementara itu, kasus-kasus korupsi besar skala makro yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor jelas-jelas merugikan keuangan negara miliaran rupiah dan memiskinkan masyarakat atau rakyat. Proses hukumnya seringkali berjalan sangat lambat, berbelit-belit, penuh kompromi, dan terkadang itu mendapatkan vonis yang relatif ringan jika dibandingkan dengan dampak kerusakan sosial yang ditimbulkannya. Ini adalah tamparan keras bagi sila kelima. Ketika hukum berubah menjadi komoditas yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi slogan kosong di atas kertas. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum ini adalah tantangan terbesar Pancasila yang wajib kita selesaikan secara struktural. Mari kita bedah dampak nyata dari krisis nilai Pancasila ini dalam kehidupan bernegara dan aplikasinya dalam pembentukan hukum positif melalui beberapa studi kasus konkret. Ketika nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjadi kompas moral bagi para pembentuk undang-undang di DPR dan penegak hukum, maka produk hukum yang dihasilkan pun akan kehilangan ruhnya. Sebagai contoh nyata dalam proses legislasi, kita sering melihat lahirnya regulasi atau kebijakan publik yang dinilai kontroversial. Salah satu penyebab utamanya adalah kurang dilibatkannya partisipasi publik yang bermakna atau yang sering disebut meaningful participation. Hal ini bertentangan secara diametral dengan prinsip permusyawaratan dalam sila keempat. Hukum yang lahir tanpa proses musyawarah yang jujur akhirnya ditolak oleh masyarakat melalui hak uji material atau judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan seringkali melahirkan demonstrasi besar-besaran yang mengganggu stabilitas nasional serta merusak persatuan dalam sila ketiga. Kita juga harus menyoroti studi kasus nyata penegakan hukum siber di Indonesia, khususnya bagaimana pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali disalahgunakan di tengah polarisasi digital. Mari kita refleksikan kasus-kasus di mana warga negara biasa, jurnalis, atau aktivis yang menyuarakan kritik sah terhadap ketimpangan sosial atau kinerja instansi pemerintah justru dilaporkan ke polisi menggunakan pasal pencemaran nama baik. Disinilah letak ironi penegakan hukum positif kita. Ketika seorang warga melaporkan dugaan korupsi atau pungutan liar di daerahnya melalui media sosial karena saluran resminya tersumbat,
ia seringkali justru dikriminalisasi menggunakan pasal 27 atau pasal 28 UU ITE oleh pihak yang dikritik. Pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses politik dapat dengan mudah menggunakan aparat penegak hukum sebagai alat membungkam. Fenomena hukum ini menjadi bukti nyata bagaimana hukum positif kita telah kehilangan arah aksiologisnya. Alih-alih menjadi pelindung hak asasi manusia yang dijamin pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, hukum siber sering kali berubah menjadi instrumen kekuasaan yang tajam untuk menekan kelompok kritis maupun tumpul. Menekan kelompok yang kritis, namun tumpul untuk menyentuh para pelanggar yang sesungguhnya. Ketika instrumen hukum digunakan untuk membela kepentingan segelintir elit daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka esensi keadilan dalam sila kelima telah mati. Begitu juga di dunia peradilan. Ketika oknum penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, atau hakim, melupakan nilai aksiologi Pancasila dan justru terlibat dalam praktik korupsi, suap, atau mafia peradilan, mereka tidak hanya melanggar kode etik profesi dan undang-undang. Lebih jauh dari itu, mereka sedang melakukan pengkhianatan terbesar terhadap ideologi negara. Mereka merobek-robek nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sekaligus dalam satu tindakan korup. Dampak buruknya sangat masif. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum, dan ketika hukum kehilangan wibawanya, hukum rimba akan kembali berkuasa. Masyarakat akan main hakim sendiri atau melakukan Eigenrichting, dan tatanan bernegara kita akan runtuh. Akibatnya hilangnya supremasi hukum. Ya, jadi akan hilang yang disebut dengan supremasi hukum. Teman-teman, mahasiswa, dan dosen pengampu yang saya hormati, kita telah sampai pada akhir pemaparan ini. Mari kita rangkum dan jawab pertanyaan reflektif kita di awal tadi. Bagaimana kita menghadapi tantangan Pancasila di Indonesia saat ini? Kesimpulannya adalah Pancasila tidak pernah gagal sebagai ideologi. Yang gagal adalah kita. Kita sebagai manusia yang seringkali melupakan dan mengkhianati nilai-nilai demi kepentingan pribadi dan kelompok. Tantangan Pancasila di era digital dan krisis hukum saat ini menuntut kita untuk melakukan semacam revitalisasi. Bukan sekedar menghafal butir-butirnya, melainkan membumikan Pancasila ke dalam setiap helai keputusan hukum dan perilaku digital kita. Pancasila harus menjadi penyaring utama dari setiap informasi yang masuk ke gadget kita dan menjadi kompas moral dalam setiap pasal hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, ada 2 rekomendasi akademis yang ingin saya tawarkan. Rekomendasi pertama ditujukan kepada sistem pendidikan hukum dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Pendidikan Pancasila tidak boleh lagi diajarkan secara doktriner, kaku, dan membosankan. Pancasila harus diajarkan sebagai metodologi berpikir kritis untuk menyelesaikan sengketa hukum dan sosial. Para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim wajib menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam memutus perkara. Gunakan hati nurani kemanusiaan dan keadilan sosial substantif. Jangan hanya terpaku pada teks pasal yang kaku, agar hukum kita benar-benar mencerminkan wajah Pancasila yang humanis dan adil. Pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice harus lebih dikedepankan untuk kasus-kasus kecil, masyarakat bawah, agar hukum tidak berwajah kejam. Selain itu, reformasi kultural di tubuh institusi penegak hukum mutlak dilakukan agar aparat tidak lagi tunduk pada intervensi politik dan kekuatan kapital, melainkan murni berdiri tegak demi keadilan substansial.
Rekomendasi kedua, ditujukan untuk kita semua, generasi muda khususnya mahasiswa hukum. Mari kita jadikan media sosial kita sebagai ruang aktualisasi nilai Pancasila. Berhentilah menjadi bagian dari polarisasi digital. Gunakan jempol kita untuk menyebarkan persatuan, bukan kebencian. Sebelum kita menghakimi orang lain di internet, ingatlah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita kawal penegakan hukum di Indonesia agar tetap setia pada jalur keadilan sosial. Sila kelima, sebelum saya menutup presentasi video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila atas segala bimbingan, dedikasi, dan ilmu yang telah diberikan kepada kami selama semester awal ini. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bersedia nonton dan menyimak video ini hingga detik terakhir. Sebagai mahasiswa semester awal, saya menyadari bahwa pemaparan saya ini tentu masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kata atau kekhilafan dalam penyampaian materi tadi. Segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan tangan terbuka demi perbaikan kualitas intelektual saya di masa depan. Semoga pemikiran sederhana ini bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk terus menjaga, merawat, dan membumikan Pancasila di bumi Nusantara tercinta. Saya, Dian Eka Cahya, pamit undur diri. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Selamat pagi, siang, atau sore. Terima kasih. Salam Pancasila dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.